Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tara Channel. Kali ini aku akan update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Ya, liberation. Oke, liberation adalah tentang pembebasan ya. Maksudnya ini membebaskan dari pikiran-pikiran yang memberatkan gitu ya. Dan gambaran dari pesan healing dari liberation ini adalah awan dan cuaca terus-menerus melewati langit. Langit tidak perlu melakukan apapun untuk menyingkirkannya karena mereka sendiri akan menyingkirkannya gitu ya. Jadi ibarat di sini awan ya, awan dan cuaca, langit tidak perlu melakukan apapun, awan ini akan menyingkir dengan sendirinya ya. Mereka berlalu secara alami, seperti halnya pikiran dan emosi kita akan berlalu saat kamu tidak mengganggu atau mencengkramnya. Dan dengan berdiam ibarat seperti langit ya, kamu akan menjadi bebas tanpa usaha. Nah, ini disebut pembebasan secara alami ya. Jadi untuk membebaskan diri dari pikiran yang berat-berat ya, nggak perlu ngapa-ngapain, udah diem aja gitu, alam semesta yang mengerjakan semuanya ya. Atau ketika kamu melakukan meditasi, kamu akan merasa nyaman ya dengan diam di alam langit pikiran. Tidak ada hal lain yang perlu kamu lakukan ya selain diam tanpa emosi yang berlebihan ya, dan itu semua akan berlalu secara alami ya. Ambil waktu untuk beristirahat dan rasakan kedamaian dengan kenyamananmu dengan tidak melakukan apapun, dan membiarkan pikiranmu terurai dan mengungkapkan kejernihan alami. Kamu bisa mengucapkan afirmasi, saya terbebas dari semua penderitaan dan mencapai kedamaian tertinggi ya. Jadi bebaskan aja pikiranmu, nggak usah ngapa-ngapain. Emosi itu akan lewat dengan sendirinya ketika kamu diam, ketika kamu tenang. Pikiran-pikiran yang berat seperti ibaratnya awan mendung atau cuaca buruk ini juga akan lewat dengan sendirinya. Jadi tidak semua hal itu sifatnya abadi ya. Demikian pula dengan penderitaan, dengan beban pikiran ya, semua akan lewat dengan sendirinya. Cukup kamu diam, beristirahat, lakukan meditasi ya, dan kamu bisa ucapkan mantra, saya terbebas dari semua penderitaan dan mencapai kedamaian tertinggi. Oke, sekarang kita lihat untuk pesan semestanya ya. Ada pesan new life. Yang kedua, message in the battle, dan yang ketiga, mending. Pesan semesta new life. Makna pentingnya adalah kelahiran ide-ide baru, sebuah pertumbuhan, peluang, menghirup udara segar, kehidupan memperbarui dirinya sendiri.
Ketika musim semi membangunkan dunia, kegembiraan dan kegembiraan dapat dirasakan di sekitar dan di inti dirimu ya. Pohon-pohon mekar dari pohon-pohon, bunga-bunga mekar, dan juga pohon-pohon dalam semalam. Burung-burung kembali ke rumah dan menyanyikan lagu mereka yang agung. Dan alam penuh dengan janji keajaiban memanggil kita semua. Ini adalah salah satu saat kamu ketika ide-ide baru menginspirasimu dan peluang-peluang baru memberimu harapan untuk melihat impianmu menjadi kenyataan. Semua baik-baik saja dan kamu memiliki energi yang kamu butuhkan untuk merasa segar kembali. Biarkan hatimu terisi dengan rasa antusiasme, biarkan cahayamu bersinar karena ini adalah saat keberuntungan ya, new life. Pesan semesta dalam hubungan atau relationship, energi baru memasuki hubungan lama dan hubungan baru dipenuhi dengan rasa manis dan semangat yang hanya ditemukan saat musim dingin berganti menjadi musim semi. Ini adalah waktu untuk terhubung dengan orang lain, maksudnya pasanganmu atau gebetan kamu ya, dan berbagi kegembiraan, gairah, dan hati yang penuh sukacita. Dengan munculnya kartu New Life ini adalah tanda yang sangat menguntungkan sehubungan dengan cinta dan partnership, kemitraan atau hubunganmu ya, dalam segala bentuk ya, apapun status hubungan kalian. Oke, untuk pesan tentang rezeki atau abundance ya, kamu memiliki banyak alasan untuk bersikap optimis hari ini karena segala sesuatunya tampaknya terjadi secara ajaib. Peluang baru tersedia ya, dan tetaplah bersemangat untuk menciptakan celah kecil yang dapat digunakan sebagai pembuka jalan rezeki ya. Oke, yang kedua, message in the battle. Oke, ketika message in the battle ya, ketika kamu mengirimkan pesan kepada ilahi bahwa kamu berharap kebaikan, maka juga kamu akan menerima kebaikan. Dan alam akan memberikan tanda kepadamu atau simbol ya, seperti sebagai burung yang terbang melewatimu, atau logo di kendaraan, atau lagu di radio ya, dan harapan informasi bahwa kamu diarahkan ke arah yang benar. Tetaplah waspada karena seseorang mungkin mengatakan hal yang benar, dan akui bahwa itu akan memberimu jawaban atas pertanyaanmu. Hari ini pesanmu adalah mendengar ya, mendengar dengan baik. Jadi ketika kamu mengirimkan pesan ya tentang apa yang kamu inginkan atau harapan-harapan kamu, hari ini itu akan terwujud ya. Atau kamu mengirimkan sebuah pertanyaan ya, kamu bingung, aku ingin mengetahui sesuatu tapi nggak tahu ini apa. Nah, hari ini kamu akan mendapatkan pesan itu ya. Mungkin tidak secara langsung kamu mendapatkannya, bisa jadi hari ini ada kamu bertemu dengan seseorang, dia mengucapkan sesuatu dan ternyata sesuai dengan informasi atau pesan yang kamu inginkan. Atau bisa jadi ketika kamu mendengarkan lagu, di situ liriknya menginspirasi kamu gitu. Atau ketika kamu nggak sengaja melihat di buku, mungkin majalah, mungkin di internet, mungkin di sosmed ya, ternyata pesan-pesan atau hal-hal yang kamu baca itu relate dengan apa yang terjadi padamu saat ini, dan itu bisa menjadi inspirasi untuk solusi atau jalan keluar dari masalahmu ya. Dan juga dari pesan message in the battle ini, mungkin saat ini kamu lose kontak gitu ya, tidak berkomunikasi lama
dan kamu menginginkan terhubung kembali, nah semesta akan menyampaikan apa yang menjadi harapan atau keinginanmu kepada orang yang bersangkutan. Oke. Dan dalam hubungan ya atau relationship, kamu dapat mengharapkan seseorang untuk mendukungmu dengan berita positif. Ini bisa dalam bentuk surat, panggilan telepon atau email ya. Kamu adalah penerima pesan ini, jadi tetaplah terbuka terhadap apa yang kamu pelajari. Pada akhirnya hanya kebaikan yang akan muncul ya. Jadi dalam hubungan atau relationship ya, berpikir positif membantumu untuk menarik komunikasi yang positif ya, baik itu telepon, chat, surat, email ya, dari seseorang yang memang lagi dekat sama kamu saat ini ya. Dan pesan tentang rezeki atau kemakmuran, kamu berada di jalur yang tepat saat ini. Yang terpenting sesuai dengan tujuan dan hasrat, minat atau passion kamu. Jadi kamu mulai selaras ya dengan takdirmu, apa yang jiwamu inginkan, akan jiwamu sudah selaras ya dengan apa yang kamu inginkan, dengan apa yang jiwamu inginkan, visi misi dan cita-citamu, dan ini akan segera terwujud menjadi nyata ya. Akan ada peluang baru atau ada pesan dari teman lama atau kontak bisnis gitu ya, yang akan membawa kabar gembira, memberikan peluang, dan kamu akan semakin lebih dekat ke impian dan keinginan terbesarmu ya. Jadi semesta itu telah mendengar apa yang menjadi keinginan jiwamu atau apa yang ada dalam hatimu. Oke. Nah, yang ketiga di sini ada pesan mending. Makna penting dari pesan mending ini adalah pengampunan, menebus kesalahan, dan healing ya, atau menyembuhkan diri setelah perdebatan atau pertengkaran terjadi. Setiap kali kita terluka dan membiarkan luka itu melewati kita tanpa pemahaman dan integrasi, kita mengumpulkan beban yang tidak kita inginkan ya. Hal ini membuat kita terbelenggu pada hal-hal yang perlu kita sembuhkan, seperti rasa sakit, kenangan, melepaskan diri dari kebencian dan argumen yang kita ulangi atau terjadi secara berulang-ulang. Sekaranglah saatnya untuk memperbaiki keretakan antara kamu dengan seseorang yang dimana kamu sempat berargumen, kamu sempat berkonflik, berdebat atau bertengkar ya. Memperbaiki keretakan, menyembuhkan luka, dan melepaskan luka lama untuk mendapatkan kembali kekuatanmu. Sekarang saatnya untuk memaafkan, melepaskan, berdamai, dan menebus kesalahanmu kepada orang lain. Jadi bebaskan dirimu dari rasa-rasa yang mengganjal itu ya. Pesan untuk hubunganmu atau relationship, kamu telah sampai pada titik di mana pengampunan diperlukan jika kamu ingin melangkah maju. Terpisah atau bersama-sama, kamu dan orang lain masih mengalami dampak dari luka yang mempengaruhi semua yang kamu lakukan ya. Bahkan jika kamu tidak menyadarinya, energimu perlu dibersihkan. Jadi kayak ibaratnya setelah kamu bertengkar ya, pertengkaran hebat, kamu adu argumen, kamu berdebat ya, dan hasilnya kamu mau tetap lanjut dalam hubunganmu atau berpisah, sama aja kamu perlu membersihkan energimu ya. Itu tadi energi tentang luka, sakit hati, kebencian ya. Karena kita kalau bertengkar hebat itu selalu dada tuh rasanya kayak pengen meledak gitu ya. Wah, rasanya campur aduk ya, marah, benci, sedih, kecewa. Nah, itu perlu dibersihkan sekalipun kamu tetap melanjutkan hubungan. Jadi healing itu nggak selalu karena kamu berpisah ya. Kamu
bersepakat atau menginginkan untuk bertahan pun tetap harus membersihkan energi-energi itu ya dengan memaafkan. Nah, apa yang harus kamu lakukan untuk menjembatani kesenjangan ini ya, maksudnya kayak kedongkolan ya, atau masih ada yang ngeganjal di hati ya. Menutup hati bukanlah jawabannya. Kamu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan luka itu. Tanyakan pada dirimu apa yang akan dilakukan, yang pasti ya dengan cinta ya, memaafkan dengan tulus gitu. Hanya kebaikan yang akan datang dari pengampunan dan perbaikan yang jujur. Jadi kamu mau berpisah maupun enggak setelah pertengkaran atau perdebatan yang terjadi, kamu harus membuang segala rasa benci, kemarahan, dan dendam ya. Karena kalau itu semua nggak kamu buang, kamu nggak memaafkan, kamu nggak menebus kesalahan ya, mungkin kamu juga ada andil salah, maka itu akan apa ya istilahnya, menghambat hubungan itu sendiri ya. Jadi sangat nggak nyaman ketika kita tetap bersama tapi belum bisa memaafkan gitu. Kita nggak bersama pun kita juga tetap harus memaafkan supaya energi baru yang mau masuk ini benar-benar energi positif gitu. Jadi kalau kita masih menyimpan amarah, dendam, kita berharap, kita akhirnya memutuskan berpisah ya, berharap energi baru, orang baru atau cinta baru datang, biasanya itu energinya akan sama dengan apa yang sudah pergi gitu. Karena hati kita ini masih dipenuhi dengan kebencian, kedongkolan, kemarahan, bahkan dendam ya. Oke, dan pesan dalam pencarian rezeki ya, mau itu pekerjaan atau bisnis, setiap orang mungkin pernah mempunyai kesalahan yang buruk ya, dan kamu mungkin menyadari bahwa dalam mengejar sesuatu yang cantik dan berkilau, kamu kehilangan pandangan akan kemakmuran jangka panjang dan berkelanjutan. Terkadang kamu membuat pilihan yang awalnya tampak bagus tetapi akhirnya berujung pada kerugian atau kegagalan ya. Mungkin kamu sempat terpesona gitu ya akan pilihan seperti ya bisnis, peluang, pekerjaan ya, yang awalnya sepertinya tampak baik-baik saja, tampak berkilau, tapi ternyata di situ kamu merasakan ketidaknyamanan atau bahkan kerugian dalam bisnis kamu, atau yang terburuk misalkan kebangkrutan gitu ya. Makanya terkadang kamu membuat pilihan yang salah. Tidak apa-apa, saatnya memaafkan diri sendiri dan orang lain. Jangan menyalahkan orang lain atas kerugian yang kamu rasakan atau kamu alami ya. Kamu bisa memulai lagi lebih bijak dan lebih dewasa. Jangan khawatir, perjalanan menuju kelimpahan sejati memang terkadang berliku-liku ya. Tebuslah kesalahan kepada siapapun yang mungkin telah kamu sakiti selama ini, terutama dirimu sendiri. Jadi kadang menyakiti itu nggak hanya menyakiti orang lain ya, menyakiti diri sendiri juga gitu loh ya. Maafkan mereka yang mungkin telah memanfaatkan kamu, yang membuat mungkin kamu rugi, bangkrut, atau di pekerjaanmu mungkin kamu difitnah, diadu domba, dijatuhkan sehingga kamu harus resign, atau terburuknya mungkin harus di PHK ya. Lepaskan dan belajarlah dari ini. Kamu sekarang jauh lebih dekat untuk mencapai kemakmuran yang benar-benar akan kamu dapatkan atau memuaskanmu. Tidak ada yang pernah hilang atau terbuang ketika kamu melihatnya dari perspektif ini ya. Jadi intinya sih membuang kemarahan kepada orang-orang yang telah merugikan dalam pekerjaan kamu atau bisnis kamu ya. Maafkan dirimu sendiri. Kita juga nggak bisa full sepenuhnya menyalahkan orang lain ya, karena ya udah terjadi. Yang bisa kita lakukan ya menebusnya. Tenang aja, setelah kejadian buruk menimpa ya yang terkait dengan usaha, bisnis, atau karir pekerjaan ya, kemakmuran saat ini sedang dekat dengan kamu ya, dan kamu akan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya, terutama dalam perekonomian, bisnis,
dan juga pekerjaan. Yang penting itu tadi, udah lepaskan segala amarah. Oke. Nah, kita lanjut untuk energi hari ini. Ya. Workaholic. Sepertinya hari ini kamu jadi workaholic ya, akan sangat-sangat sibuk dengan pekerjaan yang padat, mungkin juga aktivitas kamu yang padat. Oke, ada fasad. Ya. Ada aja challenge hari ini, tantangan yang harus kamu hadapi, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan kamu, bisnis kamu, usaha kamu. Tapi ini challenge-nya dalam hal yang positif ya, bukan masalah ya, tapi hal-hal yang menantang, yang dimana jika kamu itu selesaikan dengan baik, akan ada hasil gitu ya. Bisa hasil itu berupa uang tambahan, bisa prestasi, atau bisa juga sebuah wawasan baru atau strategi baru. Nah, oke, Joy, wow, akan ada kebahagiaan hari ini ya. Ini bisa berhubungan dengan karir kamu, bisnis kamu, relationship-nya kamu ya. Aku rasa ini juga, ini apa namanya, relate ya dengan pesan semestanya ya. Ada new life, message in the bottle ya, sehingga kamu mendapatkan kebahagiaan. Oke. Waduh, gosip. Mungkin kamu akan mendengar orang-orang menggosipkan kamu, entah ini di lingkungan pertemanan atau pekerjaan ya, atau mungkin tempat tinggal kamu. Nah, ini aku rasa relate dengan pesan mending ini. Jadi ibaratnya walaupun kamu digosipin, misalkan orang-orang berbicara negatif tentang kamu, bahkan hal yang sama, mungkin fitnah ya, atau adu domba. Nah, di sini ya pesan semestanya mending ini tadi, buang ya segala kebencian, kemarahan, dan kejengkelan ya, supaya energi baik itu datang kepadamu, supaya juga kamu menjalani kehidupan itu merasa plong ya. Jadi tidak perlu di apa ya istilahnya tuh, dianggaplah orang-orang yang menggosipkan kamu. Oke. Ya. Destiny. Nah, ini aku rasa sinkron nih ya dengan new life ya. Jadi ada sesuatu hal yang baru di mana ini takdir kamu ya. Bisa itu tadi ya, hubungan baru, atau kalaupun dengan hubungan lama tapi dengan energi baru yang lebih baik ya. Jadi kayak memperbarui hubungan, peluang baru dalam bisnis, pekerjaan kamu ya. Dan ya memang sudah saatnya takdir baik berpihak kepadamu. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk pesan percintaannya ya. Oke. Sexual union honors the place in one another where you are one eternal soul. For there you will find true bliss. Jadi hari ini akan ada energi yang bergairah gitu ya, kamu dan pasanganmu. Hargai tempat di mana kalian adalah satu jiwa abadi, karena di sana kalian akan menemukan kebahagiaan sejati ya. Jadi kamu dan pasanganmu akan menemukan kebahagiaan sejati ya, dimana akan ada hari ini terutama ya suatu koneksi yang sangat bergairah ya. Mungkin hari ini kalian ada pertemuan ya, dimana dalam pertemuan itu situasi yang harmonis, romantis ya, sangat passionate gitu ya, bergairah. Atau mungkin kalau kamu LDR ya, komunikasi. Oke, kita lanjut. Aku hari ini untuk angel message-nya menggunakan angel answer ya. Jadi dimana ketika saat ini sedang ada yang kamu inginkan atau sedang kamu perjuangkan gitu ya, kita lihat apa petunjuk dari angel ya, dan jawaban dari hasil manifestasi kamu nanti. Pesan ini bisa menjadi motivasimu, atau mungkin bisa menjadi saya mengingatkan kamu gitu ya, untuk memperbaiki cara kamu bermanifest.
ya. Oke, within the next few weeks ya. Jadi apa yang sedang kamu manifestasikan saat ini akan terwujud di beberapa minggu ke depan ya. Tapi tentu saja timing setiap orang itu pasti berbeda-beda, nggak semua seragam. Oh, besok semua terwujud ya. Namanya juga beberapa minggu ke depan ya. Mungkin akan ada yang terwujud minggu depan, atau 2 minggu lagi, atau 3 minggu lagi ya. Kalau hitungan minggu ya yang pasti nggak yang jarak lama banget, tapi juga nggak yang deket banget ya. Siapkan dirimu, apa yang sedang kamu manifest segera terwujud ya. Oke, yang terakhir, pesan ini bisa menjadi afirmasimu atau mantra kamu ya. Selain dari yang pesan healing tadi ya, bisa juga menjadi inspirasimu. Nah, mantra yang dipesan healing atau afirmasi tadi kan, aku terbebas dari penderitaan ya, dan akan menemukan kedamaian tertinggi. Nah, kita lihat pesan keduanya ini apa ya. Opening my mind ya. I open my mind to love, wisdom, and guidance of the universe, and I will learn to trust again. Aku membuka pikiranku untuk mempercayai petunjuk, kebijaksanaan, dan cinta dari semesta, dan aku akan belajar untuk mempercayainya lagi ya. Jadi ini bisa menjadi inspirasimu bahwa terbukalah ya, bukalah pikiranmu ya untuk menerima energi cinta dan kebijaksanaan yang menjadi petunjuk dari semesta ya, dan belajar untuk mempercayainya lagi. Jadi kamu akan menerima petunjuk, pesan bijak atau energi cinta ya. Dan kamu harus percaya bahwa itu adalah pesan yang terbaik untuk kamu lakukan saat ini. Oke. Nah, ini ya pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.